Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Dan siang ini kita mau nonton lagi videonya dari Bapak Amin Rais, yang dimana terkenal dengan Sengkuni Pemerintahan. Bagaimana videonya? Nanti kita simak bareng-bareng. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini, Banyuwangi Official. Oke, lanjut kita siapkan dulu untuk videonya. Untuk video dari Bapak Amin Rais yang mengkritik tentang Pak Jokowi. Oke, lanjut kita dengarkan dulu. Pada pagi hari ini, yang pertama akan kita resmikan flyover Juanda yang dibangun sejak tahun 2022 menelan anggaran biaya 363 miliar rupiah. Mulyono atau Mukidi yang kemana-mana membawa gombal Mukio. Ini Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan dan kesenangan, atau pleasure dalam bahasa Inggrisnya. Pleasure lidah, mata, tangan, hati, kulit yang menimbulkan kenikmatan sesaat. Hedonis tidak punya nurani dan tidak pernah merasa salah. Jadi money, abundance of sex, luxury, and fame adalah 4 pusaran pokok dalam hidupnya. Nah, jadi saudaraku, saya ingin menambah sedikit ketika saya melihat gambar si Bahlil yang sambil entah baca di ponselnya, agak kurang jelas ya, tapi di sampingnya itu adalah beberapa botol minuman keras. Dan Pak Roy Suryo, ahli telematika, itu sudah mengingatkan kita bahwa itu betul-betul memang Bahlil, yang kebetulan juga Bahlul ya, itu betul-betul yang sekarang ini jadi alat ketiplaknya Raja Jawa. Hidupnya seperti itu. Raja Jawa segera lengser per 20 Oktober nanti. Tidak lama lagi. Kita tidak tahu apa yang bakal menimpa Joko Widodo. Yang kita lihat sekarang mayoritas anak bangsa sudah tidak percaya lagi pada Mister Pembohong itu. Saya yakin ini mayoritas bangsa sudah emoh ya, melihat Jokowi di panggung politik. Yang tahu akhirnya nasib si Jokowi ini itu hanya Allah SWT yang maha sempurna, maha mengetahui segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya, itu Sengkuni Indonesia ataupun Sengkuni Pemerintahan Indonesia, yaitu Bapak Amin Rais. Oke, dan ini menurut pendapat dari netizen ya, kita dengarkan bagaimana kinerja Pak Jokowi. Juga tadi ada yang berkomentar, yaitu Bapak Amin Rais, tentang penilaian Bapak Amin Rais di mata masyarakat. Oke, kita tonton dulu. Tolong ikuti video ini ya. Nek wong iki sing ngomong tidak usah buru-buru langsung dipercaya, analisa, diangen-angen bener nggak apa yang disampaikan. Soalnya setahu saya, sepengetahuan saya sampai saat ini adalah wong ini ngomong esok dele menit dari kecambah iki ya, mencoba untuk menghalang-halangi Pak Anies, yang termasuk itu yang pertama memang punya kehendak untuk melakukan cawe-cawe di dalam pilkada itu kuat sekali yang ditangkap oleh rakyat. Tapi di perjuangan yang penting di dalam proses Isone selalu mengatakan bahwa selalu ada yang cawe-cawe, selalu ada pihak yang ikut campur tangan dan sebagainya. Isone wis ngono tok. Padahal yo aku sempat goleki kodam sing meloki iki kodame apa iki? Tak goleki gurung ketemu kodame. Tak golekane kodame ya. Padahal ini temennya satu partai bilang apa ini ya? Ikuti. Ibu menegaskan gagalnya pencalonan Anies tidak ada kaitannya dengan sosok Mulyono. Batalnya PDIP dalam mengusung Anies merupakan kehendak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kesimpulan nih, teman satu partai lo gak sinkron statement nih gitu loh. Lah ngene konstituen ngene iki pemilih setiane apa gak ya bingung dewe. Jangankan saya yang orang netral duduk melok partai kono melok partai kene aku dhewe ngene ya bingung apalagi yang pengikutnya. Itu loh.
Makanya saya pesen kepada teman-teman sing nduk TikTok sing selalu nge-DM saya dengan kalimat-kalimat panas, aku digoblok-goblokno, dibodoh-bodohno ya. Ojo fanatik teman-teman. Ya, ojo fanatik teman-teman. Sampeyan gak ngerti hanya sekedar simpatisan permainannya sing nduk Jakarta kok kowe gak ngerti. Ya toh? Akhirnya ya kejebak sendiri, kisinan dewe. Ya toh? Nanti lagi kisinan dewe. Sudah banyak dan saya nggak akan membalasnya dengan video, enggak, nanti suatu saat aja akan kejawab kok. Mau sing tak omong iki real kok iki. Masih ada satu lagi yang lebih heboh lagi nih, yang masih seneng bicara, seneng bilang politik dinasti dan sebagainya. Nih saya kasih salah satu contoh wong PDIP yang hierarki dinastinya harus ketok gamblang saiki. Lihat. Ya toh, arep muni apa nek wis ngono? Ayo para simpatisan sing selalu membuli saya juga. Tak kandhani ya, mau bilang apa? Bagi saya tidak ada masalah selama Mas Dito kinerjanya bagus. Apik Mas Dito, orang Kediri suka. Wong iku yo aku tanggone Kediri kuno ae ya. Orang Kediri suka Mas Dito nggih. Dan maksud saya yang paham-paham, setiap orang akan meregenerasi, noto anake. Itu loh garis bawahi, nggih. Ojo mbok buli-buli. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula saya berpesan kepada calon kepala daerah yang ikut kontestasi politik bahasa apa iku, Mak. Nggih, kali ini ingat, nek iso gak usah melok-melok coronmu orang-orang partai yang di pusat. Baik mau PDIP, PDIK, PDIT, apa wis terserah. Artinya tunjukkan simpati jenengan dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang cerdas, smart, nggih. Tunjukkan prestasi jenengan. Jangan membenci, menfitnah dan sebagainya. Pokoknya cuma melok-melok sing Jakarta lah. Karena rakyat di level yang di daerah ini sebenarnya lebih memahami, mengetahui jenengan daripada yang di pusat. Makanya hargai mereka, konstituen-konstituen, hargai pemilih-pemilih itu jika Anda ingin menang dengan sempurna. Tapi kalau masih menggunakan cara membenci, memfitnah, menjatuhkan seperti itu, tumpes bakale. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang bagi selama ini masih tutup mata, tutup telinga, semoga terbuka. Salam dari Sorsawu, Bakul Kembang, Pak Nang Malang sih. Saya mau bilang presiden yang paling kuat, yang paling ampuh itu hanya seorang Joko Widodo. Ya, Anda tidak suka dengan video saya, silakan skip. Ini hanya saya membicarakan suatu hal yang fakta. Ya, Jokowi itu kurang apa? Ya, dari pertama beliau menjabat sudah dituduh PKI, ya, dituduh anti asing, dituduh plonga-plong, nggak bisa apa-apa. Dan 10 tahun menjabat seorang Jokowi bisa membuktikan bahwasanya beliau seorang presiden yang memberikan perubahan banyak untuk bangsa. Ya, itu kalian harus dengarkan dan juga kalian bisa melihat faktanya. Kalian mau bilang saya bohong, itu terserah, karena kalian ada seorang pembenci yang tidak akan merasa puas dengan pekerjaan Bapak Jokowi sampai saat ini. Sampai-sampai Bapak Jokowi dihina oleh ketua umum dari partainya sendiri, ya, dan dia direndahkan. Tapi Bapak Jokowi tidaklah tumbang, namanya semakin harum dan beliau semakin kuat. Faktanya seorang Prabowo Gibran dimenangkan atas bantuan dari sosok Jokowi juga. Kalau kalian mengatakan Bapak Jokowi ini tidak ada kontribusi di dalam suatu pemilu, ya kalian bisa lihat di bulan Oktober, ya, di tahun 2023 pada waktu itu Ganjar masih teratas dan Prabowo jauh di bawahnya. Tapi di saat ada dilema politik, Bapak Jokowi mendukung Prabowo, lalu disokong juga dengan nama Gibran, suara melejit untuk Prabowo Gibran. Dan alhasil apa? Menang telak. Dan hasil apa? Ganjar sekalipun tumbang seketika. Itu faktanya. Suka dan tidak suka, inilah yang harus kalian terima. Netizen, hebat sekali Jokowi ya. Gara-gara Jokowi loh, seorang budayawan nangis, seorang sekjen parpol nomor 1 nangis, ya, nggak tahu berapa banyak lagi.
orang yang kecewa, sakit hati, sampai livernya bermasalah gara-gara Jokowi. Luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir, apakah jaminan ketika seorang tua, bijaksana, budayawan, kemudian mulai melakukan pelecehan begitu ya, dari kata-katanya. Ya, kalau seorang budayawan itu kan ngomong itu pinter, menata kata. Ya, saya suka itu dengan kata-kata budayawan, ya kan. Tapi budayawan yang tidak tercemar politik. Begitu seorang budayawan mulai melakukan politik praktis, udah gayanya udah kayak nenek-nenek lampir, ngomongnya udah mulai ngaco deh. Sayang sekali. Nah, ini gara-gara Jokowi nih. Gara-gara Jokowi, seorang ketua umum marah besar. Ya, segerombolan elit partai marah bukan main. Luar biasa. Ya, sampai emosinya itu meledak-ledak. Ya, dari kata-katanya. Ya, kalau seorang budayawan itu kan ngomong itu pinter, menata kata. Ya, saya suka itu dengan kata-kata budayawan, ya kan. Tapi budayawan yang tidak tercemar politik. Begitu seorang budayawan mulai melakukan politik praktis, udah gayanya udah kayak nenek-nenek lampir, ngomongnya udah mulai ngaco deh. Sayang sekali. Nah, ini gara-gara Jokowi nih. Gara-gara Jokowi, seorang ketua umum marah besar. Ya, segerombolan elit partai marah bukan main. Luar biasa. Ya, sampai emosinya itu meledak-ledak. Ya, bahkan seorang pengamat militer perempuan emosi, mengatakan pengkhianat. Bahkan seorang anti teroris, pengamat teroris dari bagian Densus 88 bisa mengatakan pengkhianat demokrasi. Luar biasa. Gara-gara Jokowi. Dan gara-gara Jokowi juga, ya, koalisi itu bisa bersatu menjadi 9 partai mendukung Prabowo Gibran. Luar biasa. Gara-gara Jokowi juga, ya, Indonesia ini menjadi makmur, maju. Luar biasa. Dan gara-gara Jokowi juga, seorang capres yang tadinya menganggap Jokowi seorang mentor, bangga, dikasih baju dengan motif garis-garis putih hitam, ya, tiba-tiba mencela Jokowi habis-habisan dan mulai, ya, menarasikan nada-nada sinis kepada presiden yang sedang berkuasa. Jadi sebenarnya ada apa? Seperti Fahri Hamzah bilang, Jokowi itu dari dulu nggak pernah berubah. Ya emang begitu gayanya. Dia itu ya bekerja, kerja. Dia fokus, dia melakukan konsolidasi, melakukan persatuan. Yang berubah ini orang lain.
Yang tadinya cinta jadi benci. Ya. Yang tadinya mengagum-agumi sekarang memfitnah-fitnah. Ya. Yang kemarin influencer influencer yang membangga-banggakan dia itu ada serombongan tuh. Wah. Ya. Saya nggak perlu sebutkan lah satu-satu, takut namanya udah terlalu beken disebutkan kan. Jadi ntar GR lagi, gede rasa gitu kan. Tapi saya beritahu satu hal saudara, Jokowi itu tidak akan kenapa-napa. Jokowi akan tetap hebat sampai nanti masa kekuasaannya berakhir, dan Jokowi akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Masa depan Jokowi dan keluarganya akan luar biasa cemerlang, dan langkah masa depan dia dan keluarganya, anak-anaknya akan lapang ke masa depan. Karena apa? Karena Jokowi dan keluarganya melakukan amanah, melaksanakan tugasnya, amanatnya sebagai pelayan rakyat, bukan petugas partai. Nah, sementara pembenci-pembenci besok setelah tahun 2004 ketika presiden, wakil presiden dilantik, ini kemana ceritanya sang budayawan, sang profesor yang mohon maaf ya, dulu kalau ngomong soal Jokowi simpatik sekali, sekarang mukanya asem banget. Seperti perempuan ditinggal pacar. Jadi gimana ya, saya ngelihat dagelan yang ada ini di sosmed ini membuat saya jadi lucu aja. Saudara, saya mendukung Jokowi dari 12 tahun yang lalu, dan sampai hari ini saya konsisten mendukung. Saya mendoakan selalu biar Jokowi sukses. Dan saya melihat sekarang kiprah dari anak-anaknya dan mantunya mulai meninggalkan kandang banteng. Bagus. Bagus. Parpol itu kan ibarat kendaraan. Nah, kalau kendaraannya udah nggak nyaman, udah keadaannya udah tidak kondusif, udah agak bau, ya kendaraannya ya pindah. Berapa susahnya pindah kendaraan yang lebih nyaman, yang lebih bagus, lebih bersih, ya, lebih menyenangkan, servisnya dihormati, ya kan? Namanya kendaraan untuk mencapai kepada suatu tujuan mulia, yaitu kekuasaan. Anda kan perlu kendaraan. Kendaraan itu adalah parpol. So what gitu loh. Supirnya marah-marah, keneknya marah-marah, ya nggak usah layani lah. Begitu. Oke. God bless you, all the best. Dulu saya pilih Pak Jokowi bukan karena partainya. Jadi kalau ada yang bilang tanpa bla 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 Jokowi bukan siapa-siapa, ya saya kasih kebalikannya aja. Tanpa Jokowi si bla bla bukan siapa-siapa. Kenapa saya milih Jokowi? Yang pertama karena kepribadiannya, kedua karena kinerjanya, ketiga karena kepintarannya, kecerdasannya, strateginya. Wih, gila. Kita ini butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, karena hidup ini adalah masalah. Harusnya ya bisa bersyukur ya punya Pak Jokowi yang bisa menaikkan nama, yang bisa membuat reputasi satu partai itu menjadi menggigit, menjadi dicintai. Jujur ya, dari dulu tidak pernah memilih partai dari manapun. Belum ada satu partai yang benar-benar membuat saya itu jatuh cinta. Belum ada sampai saat ini. Tapi saya senang ya dengan gayanya Pak Jokowi ketika dia tahu sendirilah ya, direndahkan seperti itu di depan khalayak banyak. Dia tetap santun, dia tetap tenang, dan dia tidak berbicara apapun. Pak Jokowi, badai tanglet selama 10 tahun ini, Bapak tidak pernah terlihat sakit,
tidak pernah terlihat absen, tidak pernah terlihat bermalas-malasan. Malah semakin hari semakin bertambahnya usia, Bapak semakin terlihat tua, terlihat kurus, terlihat botak, terlihat hitam, matanya semakin cekung. Bapak ini tidak pernah sakit atau sedang menahan rasa sakit. Bapak tidak pernah lelah atau hanya Bapak berpura-pura kuat. Pak, saya juga 10 tahun berjuang di luar negeri. Sakit juga saya tahan-tahan, bukan karena saya tidak pernah sakit. Semangat ya Pak. Oke teman-teman, videonya sudah habis, tidak terasa ya. Videonya sangat panjang sekali. Dan itu tadi semua gara-gara Jokowi. Dan tadi juga ada Bapak Amin Rais, yaitu Sengkuni Pemerintahan. Dan mungkin teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir ada komentar lain ataupun punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan cukup itu dulu, nanti juga ada video lagi dari Panjang Official. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.